wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonya Intan Salsabella. Saya jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Universitas UIN Malang. Maka di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang suatu kisah dari seorang pengusaha sukses di bidang kosmetik Indonesia, yang dimana beliau dalam satu bulannya mencapai omset puluhan miliar yang telah disumbangkan oleh beliau kepada suatu universitas yang dulu beliau anyam di. Untuk mempersingkat waktu, jadi saya akan langsung membahas kisah tentang beliau. Beliau adalah seorang wanita sukses yang bernama Nur Hayati Subakat, seorang wanita yang berasal dari Minangkabau, kelahiran 27 Juli 1950. Beliau anak kedua dari 8 bersaudara dan menyelesaikan pendidikan Diniyah Putri di Minangkabau juga, kemudian meneruskan karirnya di Padang untuk membantu orang tuanya. Lalu kemudian beliau juga mengambil jurusan farmasi di Institut Teknik Bandung dan meneruskan S2-nya dalam jurusan apoteker di universitas yang sama. Ibu Nur Hayati ini adalah salah satu mahasiswa dengan predikat cum laude atau predikat yang sangat baik dan mendapatkan ranking 1 di antara satu angkatan beliau, entah itu di S1 dan S2. Dan setelah beliau lulus, beliau mengenyam pekerjaan, meskipun itu beliau mengatakan bahwa tidak langsung mendapatkan pekerjaan, tapi beliau sempat bekerja pada suatu apotek atau menjadi apoteker di suatu rumah sakit di Bandung. Kemudian beliau meneruskan karir beliau di Jakarta dan ikut hijrah bersama suaminya di Jakarta, seperti itu. Baik, setelah sesampainya di Jakarta, beliau juga mencari lowongan kerja di suatu perusahaan kosmetik yang dimana beliau keterima dan mendapatkan upah yang sangat besar. Setelah beberapa tahun bekerja di perusahaan tersebut, beliau akhirnya dengan modal pengalaman kerja, kemudian ilmu yang beliau dapat, serta kecerdasan beliau, akhirnya beliau memberanikan diri untuk keluar dari perusahaan dan membuat sebuah PT atau perusahaan sendiri di bidang kosmetik atau hair care dengan brand pertama yang beliau keluarkan yaitu brand Putri yang fokus pada bidang sampo yang diproduksi oleh PT Pusaka Tradisi Ibu pada tahun 1985. Setelah itu dapat 5 tahun menjalankan. Setelah berkembangnya perusahaan beliau mendapatkan musibah dengan terbakarnya pabrik dan terlilit hutang, sampai pada saat itu beliau akhirnya bangkrut. Dan tapi dengan patah semangat beliau mengingat pesan ayah beliau bahwa suatu musibah akan mendatangkan beberapa keberuntungan buat kita, kata beliau. Akhirnya beliau merintis kembali usaha kosmetik beliau, yaitu melihat dalam kondisi bahwa pada saat itu muslimah itu memang jarang ada kosmetik yang berlabel halal. Jadi beliau terinspirasi dari itu untuk menciptakan suatu kosmetik yang dimana barang-barang atau bahan-bahan yang digunakan itu adalah bahan-bahan yang halal, seperti itu. Pada tahun 1995, beliau mengeluarkan brand kecantikan atau suatu brand kosmetik di kalangan perempuan pada saat itu yang dinamakan oleh Wardah. Seiring berjalannya waktu sampai tahun 2010, akhirnya Wardah ini berkembang menjadi suatu brand atau kita sebut ini adalah keluaran terbaru yaitu makeover. Dan pada tahun 2014 akhirnya beliau menciptakan satu lagi brand untuk para remaja putri yang masuk pada masa-masa pubertas yang ingin mengenal make up atau kosmetik dengan nama Emina, dan bergantian nama PT beliau menjadi PT Perindo Technology and Innovation. Brand kecantikan Wardah ini sangat terkenal di kalangan masyarakat, apalagi di kalangan remaja putri dan para wanita karir di Indonesia. Dengan memerhatikan kebutuhan masyarakat, apalagi kaum perempuan yang membutuhkan produk halal untuk kesehatan kulit dan wajah mereka. Jadi Ibu Nur Hayati Subakat ini sangat mengetahui kebutuhan masyarakat sehingga produk Wardah ini mengalami perkembangan yang sangat cepat dan menjadikan produk Wardah ini sebagai produk nomor 1 di Indonesia di bidang kosmetik dan perawatan kulit. Nah, karena pertahanan dan luasnya jaringan beliau, itu membuat brand ini sangat cepat perkembangannya di kalangan pasar dan masyarakat. Beliau menggunakan marketing MLM atau multi level marketing, yang dimana modal dan laba yang semakin banyak beliau gunakan untuk memperluas jaringan. Jadi tidak hanya di Indonesia tapi juga masuk pada pasar luar negeri, seperti itu. Nah, menurut beliau
kunci dari kesuksesan beliau atau produk Wardah ini adalah kerja keras dari para pegawai beliau. Jadi saya tekankan lagi bahwa Ibu Nur Hayati sepakat mengatakan bahwa kunci kesuksesan dari brand Wardah ini adalah karena inovasi, doa, dan usaha dari para karyawan yang telah membantu beliau. Nah, pada saat ini brand Wardah itu sudah pada saat ini produk Wardah telah mengeluarkan sekitar 300 produk kosmetik yang mencakup dari Emina dan makeover. Dan salah satu kunci lagi bahwa sifat atau kekeluargaanlah di antara pegawai-pegawai dan Bu Nur Hayati sepakat ini yang menjadikan kunci keberhasilan dari Wardah. Bu Nur Hayati sepakat ini juga berpegang teguh pada pedoman 5P, yaitu produk, place, production atau promotion, price, and pertolongan Allah. Serta beliau juga mengandalkan duit. Duit itu bukan uang, tapi duit adalah doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal untuk mengambil keputusan dan berdasarkan musyawarah antara beliau dan para pegawai, serta berkompromi menerapkan sikap rela berkorban dengan hidup bersahaja pada pimpinan perusahaan. Seperti itu. Program Teknologi and Innovation ini sangat mensejahterakan pegawai-pegawai beliau. Jadi mereka membuat beasiswa untuk anak dari para karyawan dan mengumrohkan pegawai yang telah bekerja selama 7 tahun, serta memberikan pelatihan public speaking, make-up artist, serta entrepreneurship yang dimana itu sangat diperlukan oleh karyawan. Maka dari itu Bu Nur Hayati Subhata ini sangat menjunjung para anak-anak muda untuk berani berusaha atau berani menjadi entrepreneur muda di Indonesia. Nah, dengan banyaknya entrepreneur muda, maka akan menaikkan nilai atau pendapatan negara yang akan membantu untuk menghindarkan Indonesia dari kemiskinan, seperti itu. Dalam entrepreneur muda. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang kisah perjalanan hidup dari Rudy Salim. Rudy Salim itu sendiri dijuluki sebagai Crazy Rich Indonesia, yang mana dalam usia muda orangnya itu sudah sukses dalam bidang yang digelutinya. Rudy Salim itu lahir pada 24 April tahun 1987. Langsung aja kepada cerita hidupnya secara singkat saja. Rudy Salim itu berasal dari keluarga yang memang semuanya itu dokter. Kedua orang tuanya, kakak-kakaknya itu dokter. Seperti pada umumnya sebuah keluarga, maka anak itu tidak jauh berbeda dari orang tuanya. Maka Rudy Salim itu disuruh untuk kuliah di bidang kedokteran. Karena prinsip orang tuanya kalau sukses itu ya harus jadi dokter. Kemudian Rudy Salim itu sudah kuliah di Jakarta di salah satu perguruan elit di sana tentang kedokteran. Tapi pada semester berikutnya karena beliau itu tidak nyaman, maka beliau di drop out karena juga nilainya hancur pada saat itu. Kenapa Rudy Salim itu pengen kuliah? Karena ketika kuliah orangnya itu diiming-imingi mobil dari ayahnya. Maka dari itu beliau kuliah. Setelah itu Rudy Salim itu kan keluar dari kampusnya karena memang basicnya nggak suka di kedokteran, dia sukanya itu di bisnis. Mulai umur 19 tahun beliau itu sudah memulai karirnya di bidang peminjaman modal. Karena itu beliau mendirikan Excel Trade kalau nggak salah namanya, seperti itu. Karena orang tuanya nggak suka, maka beliau diusir dari rumah karena tidak sepemikiran dengan orang tuanya. Beliau itu sering gagal. Bahkan di salah satu talk show di Hitam Putih itu lebih dari belasan kegagalan yang beliau alami. Dan juga pernah ditipu orang ketika bisnis dalam Excel Trade tersebut. Tetapi beliau tetap semangat, bahkan sampai berani melego bisnis karaoke milik ibunya. Seperti itu kegilaan Rudy Salim ketika
menjalankan bisnis. Kemudian bertambahnya umur karena Mas Rudi ini hobinya juga otomotif, maka pada umur beliau yang ke-23 beliau itu membuat showroom supercar, mobil-mobil super yang elit gitu. Itu awalnya cuma 3, tapi kelamaan berkembang sampai sekarang, sampai dijuluki Crazy Rich Asia. Seperti itu. Mungkin ceritanya seperti itu. Dan untuk kiat-kiat beliau itu pernah ngomong kalau bisnis itu intinya cuma 2. Yang pertama niat atau tekad, kemudian yang kedua ide. Kalau dirasa sudah punya kedua itu, maka bisa dijalankan. Kemudian Mas Rudi ini juga ngomong kalau kita menjalankan bisnis, kita harus bisa kita harus punya target. Misalkan ketika 3 bulan kita harus memiliki omset segini. Jadi sudah pasti ketika omset tidak sampai sesuatu yang kita targetkan, maka harus dihentikan. Karena beliau ketika rugi pun beliau membatasi rugi itu. Misal rugi itu kalau ruginya sekian akan berhenti dan menjajal atau mencoba dalam bidang lain. Seperti itu. Yang saya tangkap dari kisah dari Mas Rudi Salim ini adalah jangan takut untuk berbuat meskipun rintangannya sangat banyak. Mungkin seperti itu. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai tokoh yang sangat terkenal, pengusaha yang sangat terkenal di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Nah, tokoh itu adalah pendiri Lipo Plaza. Pasti teman-teman udah tahu dong, Lipo Plaza itu yang mana, pasti udah tahu. Tidak hanya bekerja pada bidang properti saja. Beliau juga seorang pengusaha yang mengembangkan usahanya pada bidang teknologi, ekonomi, dan salah satunya juga di pendidikan, di mana beliau mendirikan Universitas Pelita Harapan. Bapak Muchtar Riyadi ini pernah bicara, kesuksesan bisa diraih jika sensitif dengan perkembangan zaman. Kalau satu perusahaan tidak menjawab akan adanya perkembangan zaman, maka perusahaan itu akan mengalami kehancuran, seperti kata beliau. Nah, Bapak Muchtar Riyadi ini adalah keturunan Cina Indonesia. Nah, Bapak Muchtar Riyadi ini terkenal orang yang sangat gigih, di mana jasanya itu sangat dirasakan, terutama pada bank-bank di Indonesia. Beliau lahir di Malang pada tanggal 12 Mei 1929 dari 2 pasangan, yang mana orang tua Bapak Muchtar Riyadi ini adalah seorang penjual batik, kain batik. Nah, jadi orang tuanya itu ceritanya itu merantau. Jadi dari Fujian di Cina, kemudian orang tuanya itu merantau ke Malang gitu. Nah, Bapak Muchtar Riyadi ini ketika kecil, ketika beliau berangkat sekolah itu tetapi setiap hari melewati sebuah bank, di mana bank tersebut dahulunya masih miliknya Belanda atau Jepang, seperti itu. Nah, beliau suka nih lihat bagaimana orang-orang di bank itu berpakaian rapi, pagi-pagi udah melayani customernya. Beliau itu suka dengan hal demikian. Sampai beliau cerita kepada orang tuanya. Tetapi ayahnya pada saat itu tidak mengamini cita-cita Bapak Muchtar Riyadi untuk menjadi banker. Karena apa? Karena pada saat itu memang keadaan ekonomi Bapak Muchtar Riyadi sekeluarga itu memang sangat-sangat kurang seperti itu. Nah, sampailah akhirnya beliau menikah dengan seorang gadis dari Jember. Nah, beliau diberi oleh mertuanya sebuah toko kecil di kota Jember, di Kabupaten Jember, di mana toko tersebut ketika
dipegang oleh Bapak Muhtaryadi, dalam waktu 3 tahun toko itu menjadi toko terbesar nomor 1 di Kabupaten Jember, seperti itu. Nah, setelah toko itu menjadi toko terbesar di Jember, kemudian beliau ingin merantau ke Jakarta. Beliau ingin menggapai cita-citanya sebagai banker tersebut. Jadi beliau pergi ke Jakarta tanpa satu orang pun yang beliau kenal di Jakarta. Nah, awalnya beliau hanya kerja serabutan, yaitu kerja sini, kerja situ, pernah bekerja di perusahaan impor, pernah belajar di ini, belajar di itu, dan beliau juga cerita kepada temannya mengenai impiannya menjadi banker tersebut. Nah, sampai akhirnya ada seorang teman yang memberitahu ada sebuah bank di mana bank tersebut mengalami kesusahan, susah payah karena akan bangkrut. Akhirnya dengan keberaniannya beliau pergi ke bank tersebut dan menjelaskan kepada pemilik bank tersebut bahwa beliau adalah orang yang sangat bisa untuk menangani bank ini agar bank ini tidak jadi bangkrut, seperti itu. Nah, akhirnya beliau dipercaya oleh pemiliknya menjadi direktur waktu itu. Nah, padahal kalau teman-teman tahu Bapak Muhtaryadi ini tidak tahu sama sekali mengenai seluk-beluk bank. Tapi beliau memiliki keberanian dan usaha dan semangat yang membara. Nah, akhirnya beliau mengiyakan untuk menjadi direktur. Nah, hari pertama bekerja, beliau tidak tahu sama sekali ini membicarakan mengenai apa. Beliau tidak tahu sama sekali. Sampai akhirnya itu bergulir sampai beberapa hari, sampai akhirnya beliau memberanikan diri untuk bilang kepada pemilik bank tersebut bahwa beliau tidak tahu apa-apa mengenai bank. Akhirnya beliau jujur kepada pemiliknya dan pemilik bank langsung terkaget-kaget, tercengang. Masa iya? Katanya kamu bisa, tapi ternyata seperti ini, kayak gitu. Sampai akhirnya beliau minta kesempatan kepada pemilik bank itu untuk belajar dari nol. Jadi belajar mulai dari bagaimana melayani customer, bagaimana mencatat keuangan di bank, bagaimana begini begitu di bank. Kemudian setelah itu beliau membayar seorang ahli akuntansi, yaitu untuk menjadi guru privatnya mengenai bagaimana seluk-beluk akuntansi sehingga bank ini biar tumbuh gitu. Akhirnya beliau belajar selama 1 bulan sampai pada masanya bank itu tidak jadi bangkrut. Jadi bank itu makmur kembali di tangan Bapak Muhtaryadi, seperti itu. Beliau pindah ke Bank Buana, kemudian setelah Bank Buana juga mengalami kemajuan yang sangat pesat, beliau pindah ke Bank Panin, kemudian beliau juga setelah makmur di Bank Panin, beliau pindah lagi ke Bank BCA, dan di Bank BCA itu, selain di Bank BCA, beliau juga membeli beberapa saham di Bank Perniagaan Indonesia, seperti itu. Nah, beliau ini sangat gigih dan sangat menginspirasi sekali, apalagi kegigihannya dan keberaniannya itu sangat perlu untuk kita tiru. Dalam hidupnya, beliau itu memiliki moto hidup, yaitu Li Yilianje, ramah, karakter baik, kejujuran, dan rasa malu. Menurut Wikipedia, beliau adalah seorang filsuf. Beliau adalah filsufnya dunia bisnis, dan beliau adalah praktisi perbankan yang handal. Saya akan menceritakan seorang tokoh yang cukup terkenal di bidang bisnis dan wirausaha. Tokoh tersebut bernama Arli Kurnia atau bernama lengkap Arlianto Kurniawan. Beliau ini lahir di Jakarta pada 2 Juni 1981. Pengusaha yang banyak dikenal orang dengan pelatihan dan tips-tips bisnisnya. Beliau memulai karirnya itu pertama mengalami masa sulit juga.
Jadi awalnya memiliki berbagai jenis usaha, tetapi usaha tersebut dimulai dengan hutang. Banyak memiliki cicilan hutang yang kemudian merasa tidak mampu untuk melunasi hutang tersebut. Akhirnya beliau ada pada fase 0 di mana memiliki hutang 400 juta sedangkan asetnya sudah habis terjual. Mulai dari situ dia memulai sebuah bisnis, yaitu menjual cairan yang dicampurkan pada tangki bahan bakar kendaraan bermotor, mobil atau motor, yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja mesin dan memperhemat konsumsi bahan bakarnya, yang dinamakan Klinos. Pada awal mula dia memulai usahanya tersebut, dia mengalami kesulitan dengan hanya modal 900.000 dan hutang yang masih tersisa itu 40 juta. 900.000 itu dalam waktu 1,5 tahun dia berhasil meraup omset 4,5 miliar dalam waktu 1,5 tahun. Tipsnya apa? Dia juga seorang YouTuber yang saat ini sampai detik ini tercatat subscribernya di angka 800 ribuan lebih. Nah, jadi YouTuber yang cukup terkenal, juga seorang trainer yang cukup terkenal juga di Indonesia. Bahkan untuk seminar-seminar dan pelatihannya itu bisa waiting list dan memiliki banyak pengikut, banyak murid. Karena tips-tipsnya dianggap sangat relevan dan cukup bagus gitu. Beliau ini mengedukasi dalam YouTube-nya dan dalam seminar-seminarnya, mengedukasi kepada orang-orang bahwasanya bisnis itu bisa mulai dari modal yang minim tanpa harus mengandalkan hutang. Karena menurut pengalaman dia sendiri bahwa bisnis ataupun usaha ataupun apapun atau konsumsi barang-barang yang dikonsumsi atau digunakan secara pribadi yang diambil dari jalan hutang itu sangat tidak menguntungkan secara ekonomis, secara hitung-hitungan finansial, terlepas dari mungkin kita sebagai muslim percaya akan unsur riba atau segala macam, tetapi dari sudut pandang ekonomi dan finansial bahwasanya hutang ataupun cicilan atau kredit tersebut sangat membebani dan justru banyak kerugian yang akhirnya ditanggung oleh orang-orang yang memiliki hutang. Maka dari itu beliau ini menerima konsultasi banyak dari para pengusaha lain atau bahkan para petinggi, para pejabat, para orang-orang di sekelilingnya pada mulanya untuk mengkonsultasikan tentang masalah hutang. Akhirnya beliau juga mengedukasi dalam video YouTube dan berbagai platform media online lain sehingga cukup terkenal pada akhir-akhir ini. Nah, salah satu metode yang cukup menarik menurut saya adalah bahwa bisnis itu ada 3 macam, yakni bisnis komoditi, bisnis tren, dan bisnis kebutuhan spesifik. Yang pertama adalah bisnis komoditi. Komoditi artinya adalah bahan-bahan atau bisnis atau usaha yang menjual produknya itu berupa komoditi atau komoditas, seperti halnya makanan pokok, barang-barang yang kita butuhkan setiap hari, bahan-bahan primer. Tetapi kelemahan dari bisnis komoditi, produk komoditi adalah margin atau selisih keuntungan yang bisa diambil itu cukup sedikit, cukup tipis, karena kebutuhan sehari-hari nggak mungkin dijual mahal. Kemudian yang kedua adalah bisnis tren. Bisnis tren ini cukup menengah margin atau keuntungan yang bisa dicapai, karena cukup laris, cukup digemari oleh pembeli, tetapi harus pintar-pintar untuk mengelola dan manajemen penjualannya. Yang ketiga ini yang paling menarik menurut beliau, yakni bisnis kebutuhan spesifik, di mana yang disasar adalah orang-orang tertentu, segmen-segmen tertentu yang memang membutuhkan produk tersebut.
seperti halnya produknya beliau yaitu Klinos. Itu diproduksi dari minyak dari bahan-bahan alami, dari bahan tumbuhan atau minyak nabati, tetapi diproses secara profesional, secara kimiawi menghasilkan produk yang mengatasi suatu solusi secara spesifik, yakni penggunaan penghematan efisiensi bahan bakar pada kendaraan bermotor. Itu contohnya. Maka yang kebutuhan spesifik ini sangat direkomendasikan oleh beliau karena margin atau selisih keuntungan dari modal yang di awal itu bisa sangat tinggi karena orang butuh spesifik kebutuhannya untuk memecahkan suatu solusi tertentu. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman bisa cek langsung tentang video-video edukasi yang banyak sekali tema-temanya yang beliau jabarkan di channel YouTube-nya Arli Kurnia. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.